Baik, aku kode ya. Selamat siang sahabat Femina, ketemu lagi dengan saya Isyana Tiningmas dalam acara Femina Live COVID-19 Update yang merupakan kerjasama Femina dengan Satgas Penanganan COVID-19 sebagai bagian dari upaya bersama untuk menekan lajunya penyebaran COVID-19. Nah, hari ini kami menerima informasi bahwa hingga Minggu 7 Februari 2021 Satgas Penanganan COVID-19 menyebutkan sudah ada 777,96 tenaga kesehatan sebagai kelompok pertama yang mendapatkan vaksin COVID-19 yang sudah divaksinasi. Nah, adapun target program ini sebanyak 181.554.465 orang untuk divaksinasi. Nah, masih jauh ya angkanya, tapi kita harus tetap optimis agar program vaksinasi ini berhasil. Nah, kemarin kita juga mendengar kabar tentang BPOM yang telah mengeluarkan izin penggunaan vaksin Sinovac untuk golongan lansia 60 tahun ke atas, yang artinya para lansia sebagai kelompok rentan itu sekarang bisa mendapatkan vaksin COVID lebih dulu. Nah, saat ini vaksinasi COVID-19 masih difokuskan pada kelompok tenaga kesehatan dan tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menangani COVID-19, terutama mereka yang berada di pusat pandemi, yaitu di rumah sakit, di Wisma Atlet dan sebagainya. Nah, banyak orang yang masih bertanya-tanya tentang vaksin COVID-19 ini, seperti apa efeknya, efektifkah, apakah ada gangguan kesehatan atau ketidaknyamanan setelah divaksin, aman atau tidak. Nah, ini kita mau bicara langsung untuk masalah ini, ngomong langsung dengan seorang dokter yang sudah divaksinasi dua kali COVID-19. Nah, artinya sudah lengkap dosisnya, yaitu ini dia juga mantan wajah Femina loh, dokter cantik, dokter Gigi Rahmalandi, sarjana kedokteran gigi. Nah, sekarang dokter Rahmalandi ini bekerja di Dental Brawijaya Saharjo dan Mayapada Hospital Kuningan Jakarta. Yuk kita gabung dengan, aku masih menunggu Dokter Rahma bergabung. Dokter Rahma bisa join dengan saya di sini, Dok? Oke, mana? Kita tunggu lagi ya. Tunggu ya sahabat Femina. Iya. Dokter. Belum terkoneksi nih sepertinya. Nah, ini dia. Halo, apa kabar, Dok? Halo, selamat siang. Kabar baik, Kak? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik, gimana kondisinya saat ini? Alhamdulillah hari ini cukup produktif lah hari ini. Jadi cukup produktif ya. Oke. Nah, Dok, kita nih mau ngomong tentang soal vaksin COVID-19. Nah, kita ketahui bahwa dokter kan sudah menerima dua kali vaksin COVID, betul ya, Dok ya? Betul. Oke. Betul. Nah, sebelum kita ngobrol tentang vaksin COVID-nya, aku mau tanya dulu nih, sebenarnya di masa pandemi ini, kegiatan dokter sebagai dokter gigi itu gimana sih? Apa yang paling berubah atau kebiasaan apa yang sangat berpengaruh akibat pandemi ini? Karena kan yang saya tahu dulu di awal-awal itu orang dilarang ke dokter gigi karena memang kemungkinan penularannya kan sepertinya cukup besar ya, Dok ya. Nah, boleh diceritakan sedikit nggak, Dok? Gimana dulu perubahan-perubahan yang terjadi saat pandemi? Oke, Mbak Isyana dan juga teman-teman wajah Femina yang lain nih. Oh, teman-teman Femina kok wajah Femina. Udah kayak balik tahun 2005 dulu. Kangen dia. Nah, pastinya Mbak Isyana itu pastinya tuh
perbedaan itu ada sekali, bukan hanya satu dua tapi banyak banget gitu. Jadi pada saat pre-COVID ini, sebelum COVID ya gitu, kalau misalnya kita praktek ya kayaknya tuh lebih gampang aja, kita akan datang sesuai dengan jam praktek kita tunggu di sana. Pasien juga kalau misalkan mau walk in, istilahnya walk in untuk lenggang kangkung masuk gitu aja lebih gampang gitu. Tiba-tiba akhirnya COVID terjadi yang kita masih mengalami nih sekarang ini gitu. Dan itu semua berubah. Jadi kalau misalnya memang teman-teman juga sempat ingat dan juga mungkin sempat mengalami juga nih yang tadinya mau ke dokter gigi, oh my god it's so hard untuk bikin appointment aja sama dokter gigi, kok susah banget gitu. Betul, memang ada, kita memang pernah ada di masa itu gitu. Kenapa? Dikarenakan pada saat itu kan COVID benar-benar baru terjadi nih ya kan, booming sana sini. Orang-orang tuh masih dalam fase in a shock juga ya kan, it's something new. Terus akhirnya kita juga belum tahu nih kita mau pasang kita punya kuda-kuda atau untuk kita mau membarrier diri seperti apa, kita pada situ istilahnya tuh belum tahu lah. Belum tahu. Nah, tapi akhirnya lambat laun kita sudah mengetahui bagaimana kita pun akhirnya bukan hanya tim medis saja, tetapi masyarakat juga akhirnya mengetahui nih seberapa ganas si COVID ini, ya kan? Nah, terkait dengan kenapa sampai akhirnya beberapa pasien juga bilang ataupun mengeluh langsung ke saya gitu di WhatsApp, aduh dokter susah banget sih mau nyari dokter gigi yang buka, itu pada nolak semuanya gitu. Iya, karena pada saat itu pertama vaksin belum ada, ya kan? Vaksin belum ada karena kenapa? Masih baru-baru nih. Terus yang kedua juga kenapa susah sekali, karena memang karena vaksinnya tidak ada, masih baru-baru. Dengan kata lain, itu tadi guard kita juga belum tahu bagaimana caranya. Nah, akhirnya imbasnya adalah pada penularan, ya kan? Makin banyak yang tertular, tidak semuanya yang alhamdulillah berhasil untuk recovery, ya kan? Ada yang akhirnya meninggal, ada yang recovery dengan baik gitu. Nah, itulah kenapa salah satu ataupun dua alasan kenapa pada saat mencari dokter gigi yang buka pada era pandemi kemarin tahun lalu yang masih hits-hitsnya itu pada banyak yang kesusahan. Selain itu, Mbak Isyana, memang kita ibaratnya kita tuh ada rumah lah, kita punya persatuan ya di dokter gigi itu, Persatuan Dokter Gigi di Indonesia ini, rumah kita ini, istilahnya dari kantor nih, dari atas sudah kasih tahu, dikarenakan memang resiko, ini yang paling penting, resiko penularan besar sekali itu adalah salah satunya di dokter gigi, selain ada dokter THT gitu, tapi paling besar adalah dokter gigi. Kenapa? Karena kita buka mulut. Pasiennya itu buka mulut. Pas di depannya kita. Gitu. Iya, betul. Nah, dengan pertimbangan tersebut, maksudnya guard-nya kita istilahnya shield-nya belum 100% untuk si dokter ini, maka dari pihak rumah kita ini, dari kantor ini juga bilang sebaiknya ditunda dulu deh dokter-dokter, karena memang kita punya rumah ini, PDGI tidak mau sampai akhirnya anak buahnya banyak yang hilang gitu. Saya dengan kata lain, terkena COVID, amit-amit, something bad happens, akhirnya ya lewat gitu kan. Berpulang. Nah, berpulang. Amit-amit ya. Tapi again, kalau kita berbicara tentang yang namanya meninggal, kita masih hidup, itu memang kembalinya di atas, ya kan? Nah, itu ketentuan Tuhan memang. Tetapi kita dikasih akal, kita untuk berpikir, ya kan? Gitu. Jadi again, opsinya adalah di kita. Kembali lagi, what are we going to do sebenarnya? Nah, akhirnya Mbak Isyana, banyak lah itu seperti tadi saya bilang, pasien udah ngeluh, sakit dok, giginya begini-begini, nggak ada yang mau terima, ya kan? Behelnya belum dikontrol, udah berapa bulan ya dok, ya kan? Udah copot dok, segala macam, udah pada jatuh-jatuh. Akhirnya memang karena tadi dari kita PDG itu memang sudah akhirnya mengeluarkan surat edaran lah, istilahnya seperti itu, mau kasih tahu kalau bukan kasus emergensi, bukan kasus emergensi, itu sebaiknya ditahan dulu. Tapi kalau misalkan memang itu kasus yang emergensi yang harus dilakukan, kalau tidak memang akhirnya nanti pengaruhnya ke nyawa si pasien, kita sebagai tenaga medis dalam hal ini dokter gigi yang tadinya dibilang nggak boleh datang, harus datang. Nah, gitu. Makanya ada perbedaan di antara sekedar
mau check up, Mhm. sekedar mau Mhm. kontrol dengan Mhm. emergency reasons gitu. Itu ada perbedaannya di Oke. situ gitu. Oke, nah ini mungkin juga sahabat Femina yang nonton juga perlu diketahuin juga nih, diedukasi nih barusan sama dokter Rahma. Kalau dalam bukan kasus emergensi sakit giginya mungkin bisa ditahan dulu ya dok ya. Tapi perubahan itu sampai apa namanya kondisi itu sampai sekarang masih berlangsung apa sekarang udah Nah, mulai oke. ini dok? Untuk sekarang ini, alhamdulillah akhirnya makin baiklah keadaannya gitu. Jadi sekarang Ya. ibaratnya kita sudah tahu nih gimana cara Aha. memproteksi kedua belah Mhm. pihak, pihak pasien dan Mhm. pihak dokter itu sendiri gitu. Iya. Aha. Pada saat kita sudah tahu ya akhirnya kita ibaratnya membuka lagi nih ya kan praktek Oke. ayo siapa yang mau Ha. datang. Ha. Tapi Ya. again Mbak Isyana pada saat Ha. si pasien sebelum pasien mau datang Mhm. akan ada perbedaan yang dirasa. Kalau misalkan Mhm. dulu pasien itu Iya. datang ya udah lenggang-nganggung datang aja mau ketemu Iya dokternya betul. dong Ha. gitu. Set langsung masuk ya kan? Iya. Kalau sekarang sebaiknya dari Aha. beberapa klinik ataupun dalam hal ini rumah sakit, lebih tepatnya kalau misalkan saya, karena saya praktek di Rumah Sakit Brawijaya di Iya. Saharjo dan juga Mayapada di Mhm. Kuningan, Mhm. mereka memberikan sistem kemudahan. Kemudahannya Aha. apa? Jadi kayak gini, kemudahannya adalah nanti pasien itu boleh WhatsApp dulu atau telepon. Biasanya sih banyak yang WhatsApp ke Oh, poli. ya. Kita punya Hmm. WhatsApp poli nih ya kan. Terus kasih Oke. tahu saya mau janji sama dokter ini misalkan. Nanti kan dikasih tahu Hmm. jadwalnya di sini jam sekian Hmm. gitu. Pilih jadwal. Nah, pilih jam. Kalau misalkan itu sudah, nanti biasanya dari poli itu sendiri akan Mhm. tanya keluhannya apa. Kita akan pre Pre, anamnesa dulu. ya, ya, Ya ya, ya. kan, Heeh. anamnesa dulu gitu. Keluhannya apa, sejak berapa itu biasanya akan didata. Dengan Aha. maksudnya apa? Jadi dengan kurang lebih kita akan tahu untuk si pihak dokternya ini, oh dok kita akan mau dapet pasien yang ini. Kita udah tahu we are not Hmm. going to waste time Ya, gitu. ya, 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 Jadi ya. kita tahu, oh si pasien A dia mau datang jam sekian keluhannya ini, keluarin barang Hmm. untuk yang keluhan ini, kayak gitu. Ya, ya, Jadi ya, kita ya. nggak waste time lagi. Itu Ya, jadi kemudahannya. meminimalisir waktu kita dengan pasien juga ya dok ya. Dan Betul. jadinya apa namanya tidak berlama-lama dengan pasien, langsung dikerjakan cepat lah kayak gitu istilahnya ya dok ya. Betul sekali. Jadi dua belah Oke. pihak aman. Jadi nanti pada saat Aman. pasien, perbedaan yang selanjutnya, Mbak Isyana, pada saat pasien Hah? datang itu nanti Hmm? ya sudah kan kita sekarang di mana-mana dengan masker ya Iya, kan. masker ya betul. Pada saat pasiennya datang nanti kita juga akan we are going to gear her up or gear him up gitu dengan Oh gitu. nggak cuma sekedar Ah, dokternya aja yang gear up gitu, tapi pasiennya juga sama kita pasiennya akan gear pun. up. Oh Betul. oke. Gitu. Aha. Jadi ada yang senang banget di gear up gitu langsung foto-foto gitu kan ya. Kita juga senang ngelihatnya seperti itu. Ah, Jadi mereka hmm. tidak menolak lah gitu kan dengan keadaan Ah, seperti itu gitu. Nah, ya. untuk si dokternya ini sendiri gear up-nya kita adalah level 3, udah level paling tinggi. Kalau ada level 4 atau level 5 mungkin kita di situ juga Pakai gitu. lagi. Jadi sekarang ini untuk dokter gigi, kenapa akhirnya banyak yang sudah mulai berpraktek lagi, itu karena kita sudah tahu nih gear up kita seperti apa. Levelnya level 3 paling tinggi gitu. Walaupun sekedar cuman pasiennya datang cuma mau buka mulut untuk check up aja. Kita nggak ada tindakan nih. Kita akan gear up levelnya level 3 juga sama. Dan Berarti itu berarti sekarang perawatan seperti biasa sudah bisa datang ya dok ya? Bukannya bisa datang. hanya Jadi sama halnya mau lewat walk-in boleh, tapi mungkin kalau walk-in itu tidak sebanyak dulu karena kan again we are in this phase of pandemic gitu kan Mbak Isyana. Jadi semua maunya lebih cepat gitu. Jadi biasanya mereka akan bikin janji dulu karena tahu tujuannya datang dapat treatment abis itu langsung pulang, nggak akan berlama-lama. Pulang. Oke. Nah, itu tadi penjelasan Dokter Rahmalandi mengenai perubahan di dunia dokter gigi, perawatannya, baik itu teknisnya ya dok ya. Nah, sekarang kita mau ke inti pembicaraan kita nih mengenai vaksin ya. Nah, dok, kapan sih dokter mendapatkan vaksin COVID-19 ini? Apakah ikut tahap pertama vaksin yang bersama Presiden Jokowi, dok?
Oke, ya Ah. kebetulan saya dan suami saya yang kebetulan dokter kandungan itu kita dapat yang di pihak di gelombang pertama nih untuk untuk COVID itu sendiri di sekitar bulan Januari kemarin gitu. Nah itu memang it's not that easy juga dan nggak tiba-tiba semua nakes di gelombang pertama dapat semuanya, nggak seperti itu gitu kan. Pada faktanya memang akhirnya ada stage-stage-nya. Jadi tidak semua dokter gigi dapat di gelombang pertama kayak gitu kan ya. Jadi memang dipilah-pilah gitu. Cara memilahnya gimana saya pun kurang tahu kalau untuk yang itu gitu kan. Tapi kembali lagi ke pertanyaan Mbak Isyana, saya dapat di gelombang pertama itu bersama dengan Pak Presiden juga gitu. Dan ya akhirnya selesai juga dengan vaksin yang kedua itu 2 minggu kemudian. So here I am. We're gonna talk about that. Oke. Nah, sebelum bertanya-tanya mengenai kondisi saat ini nih, waktu itu pertama kali mendapatkan suntikan, prosedurnya tuh seperti apa sih? Maksudnya saat itu apakah di screening dulu kesehatannya, terus setelah disuntik apakah ditunggu dulu untuk melihat reaksinya? Gimana sih dok sebenarnya waktu itu? Karena kita pengen tahu juga nih, mungkin semoga dalam waktu dekat gitu, siapa tahu kan kita bisa divaksin juga gitu ya. Mudah-mudahan. Gimana dok? Boleh cerita sedikit dok? Nah, waktu itu kita divaksin itu kita adalah dengan sudah melakukan sederetan pendaftaran, ya kan? Sudah ada pendaftaran, intinya adalah sah. Kalau misalkan memang ternyata kita sudah mendaftar ulang lagi, kita harus mendaftar ulang lagi. Setelah mendaftar pertama, pada saat kita mau vaksin, kita daftar ulang lagi. Dengan kata lain, diverifikasi lagi nih. Betul nggak nih orangnya? Iya. Lalu? Kalau itu sudah selesai, kita masuk ke bagian screening. Ya. Jadi di bagian screening itu kita akan dicek temperatur kita, tensi kita, terus nanti kita akan ditanya-tanya nih beberapa pertanyaan. Jadi jawabannya ya atau tidak, pernah atau enggak, kayak gitu kan. Jadi itu banyak banget pertanyaannya. Yang tujuannya itu semua bukan untuk menyusahkan si calon resipien si vaksin ini gitu kan. Tetapi sebenarnya untuk precaution, menjaga si orang ini yang pada saat menerima si vaksin jangan sampai ada apa-apa gitu. Jadi kalau sudah selesai di screening, lolos dan lulus ya kan. Lolos dan lulus. Akhirnya kita masuk pada satu saya masuk ke bagian yang untuk vaksin ini gitu. Jadi sebelum vaksin akhirnya nanti dikasih tahu ini vaksinnya, terus habis itu kita buka baju kita, lengannya maksudnya, udah tinggal divaksin aja. Jadi kasih tahu jarumnya kecil. Banyak banget yang nanya sebenarnya, ya kan? Jarumnya gimana dok? Gitu kan? Itu horor banget apa enggak? Enggak kok. Jarumnya tuh kayak jarum ini loh, kayak jarum suntik anak kecil. Nah itu tepat kayak jarum suntiknya. Kecil banget dong. Kecil. Sakit ya dok? Nah, sakit ya dok? Gini, walaupun ibaratnya kalau misalnya saya bilang enggak kok nggak sakit, kalau untuk saya, kalau suami saya dokter objin, dokter kandungan gitu kan, enggak kok nggak sakit, cuman kayak digigit semutnya 10 kayak gitu. Karena memang kadar toleransi orang beda. Iya. Jadi ini bukan istilahnya ngecap untuk ngasih tahu enggak kok nggak sakit, tapi kalau untuk saya pribadi betul nggak sakit karena memang vaksin itu jarum itu jarum khusus untuk vaksin gitu. Jadi nggak usah khawatir sama sekali. Oh ya Mbak Isyana, saya mau mundur dulu sedikit pada saat screening boleh. Iya. Pada saat screening itu nanti mungkin masyarakat, teman-teman di Femina ini juga perlu tahu juga nih apa saja sih sebenarnya yang boleh do's and don't-nya ya kan untuk terima si vaksin ini. Biasanya kalau misalkan nanti udah dilihat hipertensi ya kan, tekanan darahnya udah mulai meninggi. Berapa nih tekanan darah udah mulai tinggi? Sistolnya itu 140, diastolnya 90. Sistolnya bagian atasnya itu 140, yang bawahnya disebut diastol itu sekitar 90. Nah kalau misalnya udah hit ke situ,
tetot. Nggak boleh. Gitu. Berarti aku termasuk darah rendah nih. Maksudnya agak low nih bawahnya nih. Berarti harus dinaikin ya dok ya kalau gitu ya? Nggak, kalau bawah itu diastol sih memang tidak terlalu terpengaruh bagaimana Oh gitu. sistolnya ini gitu. Dan Oh yang penting lucunya, si ya kenapa? atasnya gitu. Dan lucunya itu ada beberapa juga akhirnya yang komplain, kok perasaan saya itu nggak hipertensi ya kan? Kok tiba-tiba mau terima vaksin kok jadi tensi Nggak malah bisa. naik gitu kan? Itu dikatakan nervous. Do not Iya, nervous. be nervous. Oke. Beneran. Don't Oke, be iya nervous. ya. Karena itu nanti Oke. akhirnya pengaruhnya ke hipertensi. Nih kalau misalkan teman-teman yang sudah mendaftar dan bisa mendaftar dan mau divaksin ya dok, jangan nervous, harus jaga kesehatan. Karena kan kalau misalkan demam juga nggak boleh ya dok katanya ya. Demam tidak boleh. Kalau misalnya kita punya diabetes mellitus, HIV, ada masalah ginjal, alergi, sekalipun alergi itu alergi berat ya, itu juga sebaiknya jangan, tidak boleh juga. Nah, jadi saran saya, pertama kalau memang ternyata mau terima vaksin, udah tahu nih kapan mau terima vaksin, istirahatlah yang cukup. Oke, ya kan? Jangan begadang. Jangan begadang, jangan nervous. Jangan nervous. Jarumnya kecil loh. Kecil, tenang aja. Tapi sebelumnya itu, Mbak Isyana, sebaiknya nih kalau untuk mereka yang punya permasalahan dengan alergi, ya kan? Karena kita nggak akan pernah tahu itu alergi itu bagaimana kan ya, menyerang kitanya itu dan kapan terjadi itu sendiri. Teslah alergi. Jadi datang ke dokter, memang dokter pribadi masing-masing yang sudah dipercaya siapa, do an allergy test. Gitu. Do an allergy test, if you're fine, akan terima vaksinnya juga fine juga. Karena apa? Pada saat kita sesudah vaksin itu, cuman dus kelar langsung sih, udah kelar toh gitu, udah. Akhirnya kita langsung nanti diminta nunggu untuk observasi selama 30 menit. If you're fine, nggak ada gejala-gejala seperti misalkan sakit kepala yang berat, mual, yang seperti itu gitu kan, you're good to go, boleh langsung boleh pulang lagi, ya. gitu. Yang kita takutkan dari si alergi ini adalah kalau misalkan amit-amit, knock on wood dulu, itu sampai ada namanya anaphylactic shock itu sendiri gitu. Yang sampai susah bernapas itu ya dok ya, shock. Betul. Itu ya. Makanya kalau misalnya memang bisa get an allergic test dulu just to be safe ya gitu. Tapi kalau misalnya udah 30 menit sudah lewat ya sudah dikasih tahu, dok udah 30 menit nih udah boleh turun. Oh ya sudah, turun ke poli gitu. Nah, safe ya, safe. Boleh berlanjut lagi aktivitasnya. Nah, dok, dari vaksin yang pertama ke vaksin yang kedua itu jaraknya berapa lama nih dok? Kalau yang saya dengar ini kan sekitar 2 minggu ya. Terus setelah itu, maksudnya sebelum menerima vaksin yang kedua nih, itu akan di screening lagi atau gimana dok? Ya, oke. Pertanyaan pertama, berapa lama setelah vaksin pertama ke vaksin yang kedua? 2 minggu, betul Mbak Isyana. 2 minggu. Pertanyaan kedua, apakah akan di screening lagi? Yes, akan di screening lagi. Akan mulai lagi dari awal, akan verifikasi lagi dari awal. Again, verifikasi lagi gitu. Setelah itu again screening lagi. Setelah itu baru diinjak lagi dengan vaksin yang dos kedua. Tunggu lagi 30 menit. If you're fine, you're good to go. Berarti emang tahapannya seperti vaksin pertama tadi itu ya, gitu dok. Tapi nih aku jadi penasaran nih. Andai kata nih, kalau misalkan sudah divaksin pertama terus ternyata ada gejala efek mungkin yang seperti alergi tadi keluar gitu ya, dia harus vaksin kedua lagi atau gimana ya? Nah, dok, kalau misalkan memang ternyata ada sampai kejadian alergi begitu kan, itu memang sebaiknya ditunda dulu gitu kan. Jadi nanti biasa if you're doing it di rumah sakit gitu, biasanya itu nanti akan turun, nanti akan dilakukan check up yang lebih dalam lagi di situ. Jadi tapi pada saat hari itu hari H untuk menerima si vaksin, tunda dulu. Nanti mereka bagian dokter tertentu yang akan rearrange lagi.
Oke, berarti nanti kalau misalkan teman-teman di sini knock on wood ya, jangan sampai gitu ada efek mungkin alergi atau apa yang timbul gitu nanti Mm-mm. akan diobservasi lagi dan dicek lagi dengan dokternya. Nah, Mm-mm. dokter itu nanti yang akan eh, menyarankan harus bagaimana ya, Dok ya. Iya, Begitu kan ya? betul sekali. Oke. Karena memang Mbak Isyana Oke. tuh apa yang vaksin yang sesudah kita terima itu, Hmm? saya nggak bilang mulus aja gitu Ah, kan. ya, Memang untuk ha. sebagian orang itu ada pegel-pegel rasanya. Ah, ya, Ada ya. bagian lokal tempat yang divaksin itu Ah, kemerahan sedikit ah, gitu ha, ha, kan. ha. Terus ada Ah. reaksi yang apa kayak lemas jadinya gitu kan. Itu karena Nah, psikis juga berpengaruh. kalau dokter gimana? Soalnya nih ya, ini cerita-cerita sedikit juga. Suami saya kan juga kerjanya di sebuah rumah sakit. Iya. Dia itu kan memang sudah membaca macam-macam kan. Saya pun menulisnya gitu. Katanya kalau misalkan habis disuntik itu gejala efek yang terasa paling banyak adalah ngantuk dan lapar gitu kan. Katanya, Oh, katanya. iya. Terus suami saya pulang terus bilang gini, aku udah disuntik COVID mah gitu. Ngantuk ya, dia bilang. Tapi Kak, ini apa karena dia sugesti sudah baca itu, karena teman-teman ngomong begitu, dia jadi ikutan begitu gitu kan. Nah, kalau dokter gimana, Dok? Pertanyaannya pada saat suaminya Mbak Isyana bilang, "Ma, aku ngantuk," ini udah di jam berapa? Makanya mungkin dia Nah, lagi habis makan gitu kan. ya kan kalau memang ternyata udah kenyang, habis disuntik, waduh lapar nih, makan ya kan. Selesai makan udah nyampe rumah, udah deket maghrib, ya kan memang udah waktunya matahari udah nggak ada, Ngantuk. memang udah ngantuk gitu. Itu Kalau bisa dokter seperti gimana, itu. Dok? Kalau saya pribadi sih enggak, Hah? Mbak Isyana. Oh, Sama enggak? sekali enggak ada sama sekali. Jadi Ah. memang pada saat hari H saya udah divaksin itu kebetulan memang sudah ada janji pasien nih di bawah gitu kan. Jadi saya udah bilang sama susternya, cepetan dong Mbak, gitu kan mau ada pasien nih, boleh turun nggak? Tetap nggak boleh, harus bilang dokter, duduk 30 menit. Oh ya udah deh, duduk gitu kan. Karena memang mau dilihat ada reaksi atau enggak gitu Ya, kan. ya. Tapi memang ternyata alhamdulillah kalau untuk saya memang tidak ada sama sekali. Mau dibilang pegel nggak pegel, karena setelah itu 30 menit saya lolos, turun boleh ke bawah, langsung kerja pasien lagi dengan menggunakan tangan saya yang divaksin tadi gitu. Everything is fine kalau untuk saya gitu. Pulang ya biasa-biasa aja. Kalau dokter nggak ada waktu ya untuk mikirin gua ngantuk, gua lapar karena harus bekerja lagi. Gak juga sih, tapi mungkin lebih kepada setiap orang itu kan resistensinya Reaksinya beda-bedanya ya. beda-beda ya kan. Iya. Tapi kalau untuk saya nggak ada masalah untuk yang Nggak segitu. masalah. Oke. Berarti ini kalau dari pengalaman dokter justru nggak ada reaksi apapun. Nah, jadi Nggak cuma saya aja, Mbak Isyana. Oh ya, banyak juga ya. Teman-teman yang nakes yang lain, entah itu dokter, entah itu suster, ya kan, tenaga kesehatan yang lainnya gitu. Banyak yang juga bilang nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa. Jadi nggak cuma saya aja. Ya, berarti memang banyak macam-macam ya. Ada yang fine-fine aja gitu, ada yang mengaku lapar, tadi ada yang mengaku ngantuk. Tapi mungkin bisa semoga, ya seperti itu. Nah, ya kita doakan proses vaksinasi ini berjalan lancar dan tidak ada kendala-kendala yang membahayakan lah ya gitu. Amin. Nah Dok, sebelum dokter kemarin vaksinasi, itu dokter ini nggak mempersiapkan kondisi badan dengan minum suplemen kah atau vitamin tertentu untuk menambah imun tubuh gitu, itu dilakukan nggak sama dokter Rama? Oke. Untuk minum suplemen, vitamin, ya saya minum setiap hari gitu kalau nggak lupa. Jadi sebenarnya gini, tidak ada patokan khusus pada saat orang ini mau menerima vaksinnya berapa hari sebelumnya udah harus boost up gitu. Enggak seperti itu. Pada zaman keadaan kayak seperti sekarang ini memang kita diwajibkan untuk menjaga badan kita ya kan sebaik mungkin dengan salah satu caranya itu adalah minum vitamin. Itu dia harus dilakukan setiap hari juga gitu. Vitamin C untuk jaga badan kita, boost up kita punya imun juga, dan vitamin D juga gitu. Jadi karena orang cuma orang-orang meneglect yang si vitamin D ini kayaknya nggak penting, bisa kok dapat dari matahari aja gitu. Berapa sering Anda keluar untuk berjemur gitu kan. Tapi alangkah lebih baiknya memang kalau misalnya memang dibantu C dan D itu sendiri masuk ke dalam tubuh kita. Nah, minum vitamin C ini juga nggak bisa setiap hari diminum. Sebaiknya enggak. Oh gitu. Nah, gimana nih saran dokter sebaiknya kalau minum vitamin C? Karena kan biasanya kan orang
setiap hari satu, setiap hari Sabtu. Nah, kalau menurut dokter sebaiknya bagaimana, Dok? Vitamin C ya, kalau kita berbicara tentang Iya, vitamin C C. ini, kita memang harus menyesuaikan dengan aktivitas kita, gerak tubuh kita. Kita seproduktif apa orangnya, gitu kan. Kalau misalkan memang ternyata, contohnya suami saya lah gitu, dia ke rumah sakit setiap hari, ketemu pasien dari pagi sampai malam gitu, dan dia adalah orang yang selalu aktif berada di luar rumah gitu. Iya, kalau misalnya memang bisa, kalau kayak gitu minum vitamin C-nya setiap hari dosisnya tentu diperhatikan, jangan yang terlalu tinggi juga gitu. Nanti untuk yang seperti itu bisa dikonsultasikan nanti sama dokter masing-masing, dilihat sesuainya seperti apa. Tapi kalau untuk mereka yang lebih banyak kegiatan di dalam rumah, ya kan, itu boleh diatur 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu. Jadi nggak usah setiap hari. Karena memang orang itu kan berbeda-beda. Ada yang bilang, aduh kalau misalnya minum vitamin C itu pengaruhnya langsung kok kayaknya ke ginjal ya, langsung kenapa-kenapa kayak gitu. Again, itu reaksi orang berbeda-beda. Jadi kita harus konsultasi maksudnya. Nah, itu tadi masukan dari dokter, yang di rumah yang dengar boleh, sarannya dokter itu tadi, dilihat dulu aktivitas kita seperti apa. Kalau misalkan di rumah aja ya Dok, ya kayak tadi aktivitasnya tidak terlalu banyak, ya bisalah 2 hari sekali gitu ya tadi Dok ya. Terus jangan terlalu di boost dengan vitamin C yang terlalu tinggi juga ya. Itu juga. Nah, aku mau ngingetin sahabat Femina yang sedang nonton, kalau misalkan ada pertanyaan untuk Dokter Rahmalandi, monggo loh ditulis di kolom chat, nanti saya akan bacakan. Dan ini kayaknya udah banyak nih Dok yang mau tanya ke dokter. Nah sebelum aku bacain pertanyaannya, nih mau nanya lagi nih ke dokter. Ini kan kemarin itu kan ada kasus seseorang yang sudah divaksinasi COVID, ternyata malah didiagnosa terkena COVID. Nah, ya kan ada yang seperti itu. Nah, tanggapan dokter mengenai kasus ini gimana, Dok? Berarti kemungkinan besarnya si orang ini yang terpapar COVID ini, kena si COVID ini sebelumnya itu memang ternyata sudah ada, sudah kena gitu, baru dia vaksin, baru berarti bukan, dengan kata lain, gara-gara dia suntik COVID malah kena, jadi kena gitu. Itu satu. Jadi dia post vaksin, dia sudah kena duluan gitu. Yang kedua, bisa terjadi pada saat post vaksin, ya benar, he's fine, she's fine gitu kan. Tapi pada saat sudah divaksin, barrier kita menurun karena otak kita bilang, sudahlah kan udah divaksin, lebih hebat nih, lebih rentan ya kan, lebih super sekarang. Guard kita menurun, maskernya akhirnya melorot-melorot, berani buka masker di depan umum pada saat makan, ke tukang sayur kan cuma di depan gerbang kok tukang sayurnya, nggak usah pakai masker. Guard kita, jadi penjagaan diri kita menurun gitu. Bisa terjadi di situ juga. Nah ini berarti dokter juga mengingatkan kalau misalkan kita sudah menerima vaksin, 3M-nya nggak boleh kendor juga ya Dok ya? Harus betul-betul tetap ya. Tidak boleh. Karena gini, prinsipnya adalah si vaksin ini itu kan merupakan salah satu cara, ya kan? Ya, betul. Untuk ibaratnya memproteksi kita. Tetapi bagaimana caranya dia akan memproteksi diri kita, tapi ternyata dari luar kitanya sendiri we are not doing it, gitu. Nggak akan bisa. Karena yang kejadian sekarang adalah yang banyak itu akhirnya orang, mungkin again kita juga nggak bisa berasumsi. Orang kan berada dalam rumah capek, bosan, ya kan? Itu kan psikis juga. Mau pergi keluar makan, pada saat pergi keluar makan ketemu teman-teman, ketemu saudara, udah lama, udah 8 bulan nggak ketemu, ya kan? Arisan deh, walaupun akhirnya cuma arisan, katanya sih cuma 1 meter gitu kan, udah berjarak 1 meter, tapi again 1 meter di meja makan kan semua pada turunin masker pada saat makan, ya kan? Terus pada ketawa-ketawa di situ kan, pada minum, tiba-tiba ada yang hacim bersin, misalkan kayak gitu, ya kan? Lagi makan, ya sudah, itu bisa kemana-mana sebenarnya. Nah, itu tadi perlu diingatkan, ketemu teman, saudara, jangan lupa maskernya harus tetap dipakai gitu ya Dok ya. Nah, ini mau ada satu rumor lagi nih. Apa nih? Ini yang aku dengar ya Dok ya gitu. Kalau sebenarnya di kalangan dokter dan tenaga medis itu
mereka tuh masih ragu gitu mau divaksin COVID. Nah, tanggapan dokter mengenai ini kan karena kan kolega dokter juga ya, maksudnya sesama dokter dan perawat medis gitu. Menurut dokter rumor-rumor ini bagaimana gitu? Terus kalau di lingkungan kerja dokter itu, Dokter Rahma, ada nggak sih maksudnya tenaga medis yang masih agak ragu dengan vaksin COVID ini gitu? Oke. Perlu kita luruskan di sini dan kita pahami juga gitu. Yang namanya keraguan-raguan itu kan nggak cuman dengan 1 dan 2 orang, banyak yang seperti itu. Dan itu adalah lumrah, itu manusiawi sekali. Kita pahami dulu di situ, ya kan? Kewas-wasan itu manusiawi sekali. Jadi sebenarnya pertama kita nggak bisa ngejudge, we cannot judge them juga gitu. Tapi kalau ditanya apakah ada atau tidak, ada. Ada. Bahkan ada teman sejawat saya itu memang juga akhirnya takut juga gitu dengan segala asumsinya itu. Tapi nggak apa-apa. Again saya bilang itu merupakan pilihan si orang tersebut itu gitu. Yang sekarang kita perlukan ini, kita dalam artian tenaga medis, tidak hanya dokter gigi, perawat dan lain-lain itu. Kita semua harus saling mengedukasi bersama gitu, bahwa ternyata si vaksin ini, insya Allah it is okay, gitu, it's acceptable juga. Karena coba didengar dulu deh, berapa banyak, boleh nanti saling di Google deh semuanya. Setelah nakes diberikan vaksin ini, berapa banyak sih sebenarnya yang ada apa-apanya? Gitu. Cari deh gitu. Berarti apa gitu kan? Berarti sebenarnya kita nih ibarat ya disuruh ayo maju-maju ke depan duluan gitu kan. Biar kasih tahu sama masyarakat it is okay sebenarnya. Nggak apa-apa. Gitu. It's okay gitu. Bahkan mungkin kemarin aku baca sebuah kasus kalau nggak salah di Turki, tenaga kesehatan yang divaksin Sinovac itu dia muncul reaksi alergi, tapi karena memang kan 30 menit pertama kan diobservasi tuh kan. Jadi tindakan yang dilakukan setelah reaksi itu muncul cepat dan bisa tertangani dan it's okay gitu kan ya Dok ya. Itu tadi saya bilang Mbak Isyana, kalau orang itu kadarnya berbeda-beda termasuk dengan reaksi alergi ini. Lebih baik kalau memang ternyata sudah ada vaksin untuk publik, untuk umum, sudah terdaftar, udah tahu nih saya mau dapat misalkan seminggu lagi gitu kan. Get a allergic test deh gitu, nggak ada grupinya. Dok, ini aku sudah dikode-kode sama Mbak Faunda di sana, katanya suruh bacain nih pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk banyak ternyata Dok. Aku bacain ya Dok ya. Boleh. Nih, dari Bene Luisa, dokter ada reaksi di badan nggak setelah vaksin? Oh tadi sebenarnya dokter sudah bercerita sedikit ya, tapi mungkin dokter bisa cerita nggak? Atau di teman-teman dokter yang juga sudah divaksin, apakah ada reaksi-reaksi yang berbeda selama yang dokter ketahui itu, ada nggak sih reaksi lain yang muncul? Oke, kemarin tadi sih sebenarnya sempat nanya sama beberapa teman-teman juga gitu. Gimana, ada reaksi nggak? Rata-rata sih bilang nggak ada, fine-fine aja. Nggak ada. Paling cuma sekedar, aduh pegel ya gitu kan. Cuma pegel aja rasanya. Setelah itu ya nggak ada yang namanya kemerahan sampai gatel banget rasanya, dengan kata lain alergi tadi gitu. Itu memang tidak ada. Pegel iya gitu. Terus akhirnya terus bilang, aduh kayaknya kok jadi tambah lemes ya. Lemes kenapa? Karena memang ternyata sudah deg-degan duluan. Iya. Other than that nggak ada. Nggak ada. Oke. Berarti kalau misalkan efek sininya pegel, tangannya ada kemerahan di sini ya Dok. Biasanya kalau divaksin anak-anak kecil kan seperti itu kan biasa. Itu normal ya. Jangan panik, saudara-saudara. Juga termasuk Mbak Isyana. Termasuk pada saat si vaksin ini sudah masuk ke badan kita ini, lalu sehari 2 hari kemudian kok rasanya kita punya badan ini kok jadi agak anget ya gitu. Ada yang seperti itu. Do not panic, nggak usah panik. Itu artinya apa? The vaccine is working. Sedang bekerja si vaksin. Iya, justru itu badan kita sedang membuat antibodi untuk melawan itu ya Dok ya. Betul. Itu gimana? Jadi itu bukan efek gitu. Iya. Aduh gara-gara divaksin gue jadi demam nih gitu kan. Yes. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Ihsan Budi Prasetyo.
sudah vaksin pertama tapi setelah itu positif COVID, apa lanjut ke vaksin kedua atau gimana? Tadi juga dokter sudah sempat bercerita ya. Ya, itu tergantung nanti screening dari dokternya ya, apakah bisa dilanjutkan ke vaksin kedua atau enggak. Nah, kira-kira butuh berapa lama dokter dari screening sampai disuntik vaksin? Nah, waktu itu berapa lama dok screening yang ditanya-tanya itu doang ditanya-tanya? Ditanya-tanya itu mungkin sekitar berapa ya? Mungkin 10 menitan lah. 10 menitan itu. Jadi dengan cek temperatur badan, terus habis itu tensi, ada bertanya-tanya dan yang ngeklik-klik itu si susternya itu bukan kita ngisi-ngisi gitu, enggak. Itu ya mungkin sekitar 10 menit lah ya, dan tidak pernah kayak gitu. Jadi nggak terlalu menakutkan, tapi sekali lagi tujuan dari si screening itu, dan kita nggak boleh bohong ya. Jangan bohong. Gitu. Jangan memberikan data palsu kalau nggak mau dibilang bohong gitu. Jadi jangan berikan data palsu. Kasihlah pernyataan yang betul-betul sesuai. Karena kalau contohnya saya ini saya punya asma. Memang keturunan dari ibu saya. Jadi bagi mereka yang punya asma, bilang punya asma. Karena memang ternyata kalau kita punya masalah dengan ISPA, ya kan, itu akan dipikir-pikir kira-kira bisa apa enggak ya. Ini takutnya adalah kalau sampai amit-amit again gitu, ada apa-apa itu pengaruhnya kita punya nafas, ya kan. Nah, pada saat itu saya bilang punya kok asma. Nah, dari situ nanti kalau misalnya kita bilang punya, akan ada lagi pertanyaannya. Sudah berapa lama? Dari siapa asmanya? Gitu kan, keturunannya dari siapa misalkan. Terus habis itu terakhir ada tertimbul asmanya, trigger asmanya. Itu kapan gitu obat yang biasa dipakai apa gitu. Jadi pada saat saya udah bilang secara jujur gitu, akhirnya mereka bilang, oh enggak, it's okay kok dok kalau kayak gitu, it's okay. Sistemnya langsung bilang she's good to go, boleh gitu kan. Nah ini berarti kalau misalkan yang di rumah juga jangan bohong ya, jangan bohong, karena ini menyangkut kesehatan kita juga sendiri ya. Takutnya nanti reaksinya ada sesuatu yang timbul, tenaga medisnya salah bertindak karena data yang tidak benar, malah tidak akurat, malah justru terjadi sesuatu yang nggak diinginkan ya dok ya. Dan seperti pengalamannya dokter Rahma yang mempunyai asma ya, sebenarnya ada riwayat asma, boleh kok ya, boleh kok divaksin, tapi memang harus ada kondisi-kondisi yang harus dicek ya, apakah asmanya kambuhnya kapan gitu kan, triggernya banget gitu kan. Itu memang itu memang nanti akan ada bagian tertentu. Jadi sebelum mau divaksin, memang kalau tahu ada alergi, ada asma berat ya, yang misalkan triggernya itu misalkan sebulan bisa 3 kali gitu, atau sebulan 4 kali, get check gitu. Itu. Nah, ini berarti teman-teman yang memiliki penyakit-penyakit bisa kita bilang komorbid nggak sih dok kalau itu? Nggak juga sih. Nggak juga sih. Pokoknya memiliki kondisi-kondisi tertentu yang mungkin agak perlu diperhatikan saat vaksin, kita harus cek ya. Dan diingat-ingat kapan terakhir, kapan ini, pokoknya harus kita cek untuk data-data itu nanti ya gitu. Bener. Nah, karena ini dok triggernya ada orang asma itu Mbak Isyana beda-beda ya kan, bisa karena kotor atau debu, bisa karena bisa datang itu tiba-tiba mikir sudah malamnya it's okay, tiba-tiba datang nih dia lihat antriannya panjang, ini sini gagal nggak bisa dapat langsung gue gimana ya, itu bisa di situ juga, so be careful. Nah, jadi hati-hati yang punya anxiety disorder ini juga bisa ya dok ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Nani Bagus. Ini ada pertanyaan, sebaiknya mengkonsumsi vitamin C, E, dan D pagi hari atau malam hari. Nah tadi mungkin terkait sama dokter yang bilang kalau kita harus menjaga imun tubuh kita dengan vitamin itu ya dok ya. Nah, sebaiknya pagi hari atau malam hari dok? Kalau untuk saya pribadi dan suami itu pagi hari gitu. Pagi hari pada saat kita mau beraktivitas, ya kan? Karena kalau misalnya memang logikanya malam hari itu memang ada beberapa vitamin-vitamin yang terserapnya itu malam hari. Tapi in general
C, D, Aha, E itu kita iya. coba minum di pagi hari sebelum kita melakukan Nah, aktivitas gitu. oke. Ya, itu tadi jawaban dari dokter. Eh, menurut saran dokter, pagi hari sebelum kita beraktivitas minum mengkonsumsi vitamin C, E, dan D. Kalau tidak mau suplemen, mungkin kita bisa ngambil vitamin-vitamin itu dari bahan makanan yang kita makan juga ya dok ya, langsung dari Sangat bisa. dan ya oke. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Ike Putri Tama. Ya. Dokter cantik, kemarin papa sempat positif COVID. Apa nanti juga dapat vaksin? Apa juga bisa terpapar COVID lagi? Nah, ini ada berapa nih pertanyaannya sebenarnya. Hmm. Kemarin sudah kena COVID, apa bisa dapat vaksin? Itu Oke. pertama. Lalu Hmm. apa bisa terpapar COVID lagi? Itu yang kedua, Dok. Nah, Oke. boleh dokter bantu jawab? Oke, nah gini, kalau si papanya ini ternyata bagian dari nakes, ya kan kalau sekarang ini sepemahaman saya, memang sekarang ini lagi digencarkan untuk yang nakes-nakes dulu, ya kan? Kalau memang ternyata bagian dari nakes memang sudah ada jatahnya nih, terus pada saat vaksin, setelah vaksin itu kena again isolasi dulu 2 minggu sampai akhirnya sudah tidak positif lagi. Setelah itu konsultasi lagi sama dokter terkaitnya itu. Biasanya sih sepemahaman saya, biasanya setelah itu ya masih bisa dapat karena memang sudah ada namanya gitu kan, sudah layak Aha. boleh gitu kan. Nah, Memang walaupun tidak semua orang mempunyai kesempatan seperti itu dan terjadi seperti itu gitu. Jadi maksudnya dengan kata oke. lain sebelum vaksin tidak apa-apa, setelah vaksin akhirnya kena gitu kan. Nggak Aha. semuanya seperti itu. Tapi jadi ya kalau misalnya ditanya boleh atau tidak gitu, masih Aha. boleh, gitu. Oke. Dan pertanyaan Ber kedua tadi apa Mbak Isyana masih bisa terkena apa enggak? Benar ya? Iya, masih bisa Nah, terkena COVID atau enggak? oke. Masih bisa atau enggak? Kemungkinannya tuh masih ada. Kalau mau ditanya Aha. berapa persen, saya nggak tahu. Saya nggak bisa jawab Aha. berapa persen. Karena begini, seperti Aha. tadi saya udah bilang di depan, bahwa si COVID ini adalah salah satu, kita punya vaksin ini, vaksin COVID yang dikasih ke kita ini, si Sinovac ini, itu fungsinya untuk proteksi kita, ya kan, membantu imun kita juga gitu kan, barrier kita membantu. Tapi again, kalau misalkan setelah kita menerima guard kita, keamanan kita 3M menurun drastis, ya sorry to say gitu, pasti bisa kena juga gitu. Again, gimana caranya kita mau melindungi diri sendiri dengan berharap cuma yang dari dalam doang yang bekerja, sementara kita yang punya badannya tidak. Gitu. Oke. Nah, mungkin ini ada orang yang mungkin di rumah ada yang berpikir begini nih, mungkin ya. Jadi buat apa suntik vaksin kalau misalkan masih bisa terkena COVID gitu misalnya. Tapi sebenarnya kalau dari penilaian saya, vaksin COVID ini correct me if I'm wrong ya dok ya. Nah, vaksin ini adalah membantu tubuh kita untuk melawan memperkuat imun tubuh kita. Andai kata suatu hari nanti kalau misalkan kita kena COVID, itu reaksinya tidak parah. Begitu bukan sih dok? Betul, nggak terlalu gitu severe, kan? ya kan, nggak terlalu kuat, ya kan, nggak terlalu parah tadi. Betul, seperti itu, gitu. Jadi kalau bisa ditanya masih bisa atau enggak, masih bisa. Apalagi kita ada strain baru, ya kan? Iya, kita udah dengar-dengar kemarin itu. Jadi again 3M tuh nggak boleh kendor. Jadi emang ini sebenarnya merupakan, kalau kita bilang ini sebuah ikhtiar ya dok ya, kita menjaga diri kita dari segala dari penyakit ini. Ini adalah sebuah ikhtiar kita untuk terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, betul. Dok, ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan nih, tapi sepertinya waktunya nggak akan cukup nih kalau misalnya mau dibaca. Satu pertanyaan lagi nih dok. Oke. Untuk masyarakat umum, kapan sih bisa vaksin? Dokter punya bocoran nggak sih?
Oke, Karena banyak nih kali masyarakat yang, aduh gua kapan ya gitu iya. kan ya. Oke. Jadi gini, untuk sekarang ini memang masih untuk ke kalangan terbatas dulu, ya kan? Ah, Dengan kata lain seperti yang kita ketahui, nakes mm, gitu, dengan mm-mm. sederet-deretan list nakes itu siapa aja gitu. Iya iya Tapi iya. kan seperti tadi Mbak Isyana udah bilang bahwa ternyata Aha. Bepom aja sudah meluluskan nih Iya untuk yang senior udah boleh nih iya besok gitu. iya Jadi betul. senior bukan berarti senior secara umum, tetapi senior yang di nakes maksudnya gitu. Ah, 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 Again, ah. still di lingkaran nakes dulu. Iya. Setelah itu nanti insya Allah mudah-mudahan Mm-mm. itu sekitar kalau kita nakes sudah kelar, mungkin nakes di Tangerang itu akan selesai divaksin sekitar bulan Februari Maret. Untuk kita di Aha. Jakarta ini dan sekitarnya itu mungkin sekitar Maret April selesainya. Setelah Mhm. itu, jadi kurang lebih Maret atau after April atau setelah April, mungkin Mhm. insya Allah baru untuk dibuka untuk publik gitu. Tapi again Oke. kita Menkes itu sendiri kan memang sedang menggalakkan gimana juga caranya kita punya garda terdepan sudah Mhm. semuanya, ya kan? Sebagian Mhm. besar lah semuanya Ya. habis itu go untuk kita punya publik ataupun masyarakat itu sendiri. So mudah-mudahan Oh. secepatnya. Ya, mudah-mudahan secepatnya. Pemerintah juga sedang berusaha untuk menyediakan vaksin untuk kita semua di sini, gitu kan ya. Iya, Mbak Dan Isyana, dan please jangan ini jangan pilih-pilih gitu. Karena kan ya, dengar-dengar nih, ya kita baru ada Sinovac, ya nanti Pfizer masih ah, lama, ya kan? iya, Ya iya, iya, AstraZeneca iya, masih lama gitu. Saya maunya yang iya, itu iya, karena iya, iya, 90% segala macam gitu. ah, Kalau itu kembali lagi tuh ah, pilihan Anda sendiri maunya seperti apa. mm, Tapi kalau prinsip mm, saya mhm. pribadi ini prinsip saya adalah kita nggak akan tahu umur kita tuh kapan. Apa yang ada di Mhm. depan mata ini kalau kita yakini baik dan sudah ibaratnya sudah diamankan, ya kan, Mhm. oleh masyarakat itu sendiri kan tidak mungkin. Dari pemerintah sendiri, pemerintah nggak mungkin Iya, ngasih iya, yang ibaratnya asal-asal untuk iya, masyarakat. Kalau pemerintah sudah iya. mengamankan, why not terima yang sudah ada sekarang? Karena kita nggak akan tahu umur Oke. kita sampai kapan dan apa yang akan terjadi selama kita menunggu si vaksin inceran kita itu datang. Oke, nah itu tadi eh, sedikit bocoran dari dokter dan sedikit nasihat dari dokter mengenai vaksin COVID ini. Nah, dok, sebelum kita akhiri sesi ngobrol kita hari ini, sebenarnya masih banyak nih yang mau kita obrolin, tapi kita harus berada di penghujung acara. Sebelum kita berpisah, dokter Rama ada yang mau, mungkin ada saran nggak sih untuk teman-teman masyarakat Indonesia yang menonton apa yang harus dipersiapkan jika saatnya nanti akan mendapatkan vaksin COVID-19 ini, dok? Oke, Perlu yang khawatir atau gimana gitu? enggak. Yang pertama siapin mental dulu. Do not be Hmm. nervous. Karena seperti tadi saya udah Hmm. bilang, I'm a living proof gitu sebenarnya. It's okay Nah. kok. Vaksinnya jarumnya tuh kecil, betul gitu. Dan efek dampak jeleknya yang kita takut-takutin itu Hmm. nggak seberapa kok, nggak menakutkan. Karena memang ternyata saya Hmm. pribadi sendiri itu baik-baik aja. Dan tidak cuma saya, Hmm. coba boleh di Google, dicari tahu berapa Hmm. banyak yang kenapa-kenapa setelah divaksin itu lebih banyak Ya. kenapa-kenapa atau yang baik-baik aja, ya kan? Iya. Terus yang kedua, pada saat memang ternyata sudah mau dapat vaksin ini, screening tolong katakan semua yang jujur gitu karena screening ini akhirnya nanti berdampak untuk Anda sendiri bukan untuk Ya. orang lain tapi untuk Anda sendiri gitu. Ya. Setelah didapat vaksin tunggu 30 menit tidak ada reaksi kita bisa kembali melakukan aktivitas. Hari-hari kita mau melakukan aktivitas itu please 3M-nya nggak boleh kendor sama sekali. Kalau memang ternyata bisa double your mask. Pakai masker 2 kali, jangan cuma 1 kalau misalkan bisa. Ada orang yang berbeda-beda, ya kan? Kalau memang ternyata mampu melakukan pakai dengan double masker, artinya double protection. Kalau mampu seperti itu, pakailah seperti itu. Dan jangan pernah berpikir, once kita sudah dapat vaksin, we're immune. Oh, enggak. Jangan. Oke, itu tadi pesan-pesan dari Dokter Rahmalandi, dokter cantik kita, untuk para pemirsa yang sedang menonton, supaya nanti kalau tiba saatnya kita divaksin,
Itu yang harus dilakukan ya dok ya. Iya, betul. Oh ya, sama satu lagi saya mau mengingatkan kalau misalkan kita sedang googling atau mencari informasi, cek dulu apakah informasi itu valid atau enggak. Karena sekarang sedang banyak beredar hoax-hoax mengenai vaksin yang mungkin tidak tidak enak didengar gitu. Yang pertama cari dulu kebenarannya, apakah itu berita yang benar atau hoax gitu dok. Ya, oke. Dokter, terima kasih banyak untuk obrolan kita hari ini, dok. Sama-sama Mbak Isyana, terima kasih. Senang sekali. Mudah-mudahan nanti kalau masa ini sudah berlalu, kita bisa ketemu lagi dengan sahabat-sahabat wajah femina yang lain. Amin. Oh, ini suami saya udah bilang nih, jangan lupa sekarang 5M. Oh iya, 5M. Jangan lupa. Sekarang 5M. Oke. Oke, dok, terima kasih ya, dok. Sama-sama Mbak Isyana dan teman-teman. Stay healthy ya. Oke, dok. Saya matikan dulu ya, dok ya. Sampai jumpa. Bye. Oke. Nah, itu tadi obrolan kita dengan Dr. Gigi Rahmalandi, dokter gigi di Rumah Sakit Brawijaya dan Mayapada. Nah, terima kasih untuk sahabat Femina yang sudah menyaksikan live Femina yang bekerja sama dengan Satgas Penanganan COVID-19 hari ini. Nah, saya ingin mengingatkan kepada sahabat Femina untuk selalu tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan, apalagi di lingkungan keluarga, lingkungan terkecil kita. Nah, ini saatnya kita bersiap untuk vaksinasi, dan jika waktunya sudah tiba nanti, kita harus mengatakan hal-hal data-data mengenai kesehatan yang sejujur-jujurnya demi kesehatan kita sendiri. Nah, saksikan terus Femina Live bersama Satgas Penanganan COVID-19. Setiap minggunya kita akan menghadirkan topik-topik seputar COVID-19 yang dapat Anda saksikan secara langsung baik di Instagram maupun di Facebook. Saya Isyana Atiningmas, sampai jumpa minggu depan. Dadah!